Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Oke, karena minggu kemarin kita libur, ya, kalian libur toh minggu kemarin. Jadi Ya, Bu. materi yang ini yang seharusnya minggu kemarin kita pelajari, jadi baru kali ini kita pelajari. Nah, sebelum materi penerapan matriks yang akan kita bahas hari ini, kalian pelajari matriks terakhir tentang materi apa? 2 minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Halo? Ayo, tentang apa yuk? Pada lupa semua. Nah, oke, jadi ini kita memasuki bulan November. Bulan depan kita sudah PAS. Jadi ada satu KD lagi yang akan kita pelajari dan itu akan dipelajari di minggu depan ya, pertemuan minggu depan tentang transformasi. Nah, ini pelajaran terakhir untuk matriks ya, yaitu penerapan matriks di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Bagaimana cara mencari X dan Y-nya? Tentunya bisa digunakan dengan metode matriks, menggunakan matriks. Nah, bentar dulu ya, Ibu cut dulu ini, biar enggak bunyi-bunyi. Hilang ya materinya ini. Nah, oke. Nah, oke. Jadi kita langsung ke pembahasan tentang contoh-contoh soal untuk mencari X dan Y di dalam kehidupan sehari-hari. Yang coret dihapus, ya. Nah, diperhatikan ini contoh soalnya. Jadi untuk mencari X dan Y-nya tanpa menggunakan metode eliminasi, substitusi, gabungan, bisa juga digunakan dengan metode matriks tergantung permintaan soalnya, gitu ya. Nah, ini coba siap baca ini contoh soal yang pertama gimana caranya. Baca. Cuma dibaca saja, Bu. Iya, baca. Oh iya. Bu Ani seorang pengusaha makanan kecil yang menyetorkan dagangannya ke 3 kali sekolah. Tabel banyaknya makanan yang disetorkan setiap harinya sebagai berikut. Kantin A, kantin B, kantin C. Kacang kantin A, kacang 10, keripik 10, permen 5. Kantin B, kacang 20, keripik 15, permen 8. Kantin C, kacang 15, keripik 20, permen 10 dalam satuan bungkus. Harga sebungkus kacang, sebungkus keripik, dan sebungkus permen berturut-turut adalah 2.000, 3.000, dan 1.000. Hitunglah pemasukan harian yang diterima Bu Ani dari setiap kantin serta total pemasukan harian dengan penyajian bentuk matrik. Nah, sudah. Jadi kita disuruh menghitung pemasukan dari kantin yang diterima oleh Bu Ani, ya, dari setiap kantin, tapi kita disuruh menyajikannya dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana modelnya? Perhatikan penyelesaiannya. Nah, banyak makanan tadi, jadi ini kita buat matriks seperti ini. Anggaplah banyak makanan yang disetor setiap harinya itu kita beri notasi atau permisalan matriks A. Nah, ini 10, 10, 5 tadi ini diperoleh dari kantin A di atas ini kan? Nah, 10, 10, 10, 5 ya. 2 aja 10-nya. Kemudian kantin B nih, 20 kacang, keripik, dan apa yang terakhir? Ya, kemudian yang kantin C ini. Nah, ini sudah terbentuk dalam matriks. Tapi kan kita belum mendapatkan total pemasukannya. Nah, kemudian harga makanannya tadi berapa? Per bungkus keripik Rp2.000. Kalau
Salah, kacang yang Rp2.000 ya. Kemudian keripik 3.000 dan permennya 1.000. Nah, kita misalkan matriks B harganya. Nah, jadi matriks A tadi jenis makanan, matriks B tadi itu adalah harga makanannya. Nah, pemasukannya tentunya kan dikali aja. Nah, kalian masih ingat perkalian matriks kan? Apa bentuk perkalian matriks? Gimana caranya? Baris dikali kolom. Ya. Jadi baris pertama tadi, baris pertama nanti menunjukkan total harga kantin, total pemasukan dari kantin A. Baris kedua nanti total pemasukan dari kantin B. Baris ketiga total pemasukan dari kantin C. Jadi kita tinggal kalikan ini baris pertama dengan kolom. Baris kedua dikalikan juga dengan kolom, juga baris ketiga. Nah, kita lihat baris pertama. Berarti 10 kali berapa? 10 kali 2.000. 2.000. Tambah 10 lagi kali 3.000. Baris kali kolom kan? 5 dikali 1.000. Nah, nanti ditotalkan. Demikian juga dengan 20 kali 2.000. 15 kali 3.000 ditambah ya, setelah dikalikan ditambah. 8 kali 1.000. Baris ketiga juga demikian. 15 kali 2.000 ditambah 20 kali 3.000, 10 kali 1.000. Nah, setelah dapat, sudah totalnya ini. Ini pemasukan kantin A, pemasukan kantin B, pemasukan kantin C. Jadi totalnya kita tinggal tambahkan. Nah, ya kan ditambahkan hasilnya dalam 3 kantin itu Rp248.000. Lumayan ya. Nah, jadi yang punya kantin di sekolah-sekolahan itu sebenarnya banyak uangnya. Penerimaan setiap hari kan ada. Asik. Jadi kalau kalian tatap muka berdoa aja ya, kita Januari sudah mulai tatap muka, tapi enggak sampai sepenuh hari seperti waktu sebelum corona dulu. Berdoa aja Siti Corona segera berlalu ya. Amin. Ya, amin. Kalian juga selalu jaga kesehatan. Ya. Nah, doakan guru-gurunya biar selalu sehat, biar ketemu lagi tahun depan. Setahun lagi. Amin. Dan jangan lupa selalu belajar biar nanti PAS-nya nilai di rapotnya ndak mengecewakan. Paling enggak lewat KKM lah. Jangan pas-pasan KKM. Pas-pasan KKM itu nilai kasihan dari gurumu sebenarnya gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih. Agak-agak kabur. Coba dibaca. Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus. Ya, Jaki, sedangkan terus. Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar 11.500, sedangkan Susi membayar 9.000. Jika Dodi membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapa ia harus membayar? Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara matriks tanpa harus eliminasi, substitusi, dan seterusnya ya. Karena dengan cara matriks kita bisa lebih cepat memperoleh nilai pensil dan penghapusnya. Gimana caranya? Diperhatikan. Nah, kita buat dulu persamaannya. Ini kalau kita buat persamaannya gimana? Jadi kita misalkan pensil itu X, penghapus itu Y. Berarti persamaan yang pertama gimana? 5X. Terus tambah 3Y. 3Y. Terus sama dengan berapa? Sama dengan 11.500. Ya, pintar. 11.500. Iya. Terus persamaan yang kedua gimana? 4X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Iya, Krusita selalu terdepan. Yang lain juga selalu terdepan. Mari berlomba bersama-sama. Tambah berapa tadi? 2Y. Y sama dengan 9.000. berapa? 9.000. Ditanyakan Oppo berapa ditanyakan? 6X tambah Dodi mau beli 6X terus tambah
5Y. 5Y, berapa? dia harus membayar berapa kan begitu toh? Ya, Iya. Bu. Ya, aduh. Nah, kelebihan ya. Nah, jadi caranya ya kita cari determinan dulu, ya kan? Ini kan masih di matriks cara determinannya kalian sudah tahu kan? Setelah kita peroleh, nah ini tadi persamaannya kan? Nah, jadi kalau kita buat persamaan yang ada itu di dalam matriks, kita buat yang ada di depan X ini 5 sama 4 ya kan? Ini 5, ini 4. Nih matriksnya. Anggaplah matriks A ini. Terus tadi 3, di sini 2. Makanya 3 yang penghapus tadi kan? Ini 3, kemudian 2. Terus XY-nya ini variabelnya X, Y. Nah, ini kan sebelumnya sudah tahu kan cara perkalian matriks kalau ini di dalam persamaan matriks kan ini misalnya matriks A ya. Di sini matriks B. Ini matriks C. Ini kalau kita mencari nilai XY dengan metode inverse. Nah, cara memperoleh B-nya gimana? Di persamaan matriks sebelumnya. B itu adalah, ayo siapa yang tahu? A inverse kali? A inverse kali C. A pinter. Ayo kita cari inverse-nya dulu A-nya. Ini kan A, ini tadi kan sudah dimisalkan A ini. Rumus inverse, masih ingat enggak? 1 per B. AD dikurang ini AD. 5 kali 2 dikurang 3 kali 4. 5 kali 2 berapa? Ini dikalikan. 10. Nah, 10 dikurang 3 kali 4? 2. Berarti 10 kurang 12 berapa? Min 2. Ya, negatif 2. Dikali apa? Kali D min B min C A. D-nya berapa tadi? 2. Ya kan? Terus min B-nya berarti min 3. 3. Masya Allah perutnya gedenya. D min B min C berarti negatif 4. 4. A-nya berapa? 5. 5. Baru dikali C. C-nya tadi nilainya berapa? Ini kita kalikan C. Nih, 11.500. Nah, iya kan? 11.500. Terus 9.000. Nah, setelah itu tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan. Berarti ini baris dikali kolom. Nah, ini tadi baris kali kolom kan? Ini kan? Nah, terus juga baris yang kedua dikali kolom ini juga. Nah, ini dapat di bawahnya. Ya kan? Setelah dapat perkaliannya, nah, bentar dulu, Ibu hilangkan ini biar paham. Setelah dapat perkaliannya itu, jadi ini bisa metode inverse, bisa metode determinan ya. Nanti lihat setelah ini metode determinan, sama enggak hasilnya. Nah ini, setelah dikali baru dibagi negatif 2 tadi. Ini kan 2 kali 11.500 ditambah negatif 3 kali 9.000 hasilnya setelah ditambah negatif 4.000 ya kan. Dibagi negatif 2 hasilnya 2.000. Terus kolom yang kedua negatif 4 dikali 11.500 ditambah 5 kali 9.000. Setelah dijumlahkan hasilnya 500. Ya kan. 500 dibagi kok 500. Negatif hasilnya negatif 1000. Negatif 1000 dibagi negatif 2 hasilnya 500. Jadi diperoleh X-nya 2000, Y-nya 500. Karena pertanyaannya tadi si Dodi mau membeli 6 apa tadi? Pensil dan 5 penghapus, tinggal kita kalikan X-nya tadi yang diperoleh 2000 kali 6 ditambah Y-nya tadi penghapus 500 kali 5. 500. Akhirnya diperoleh 14.500. Selesai. Nah, kalau untuk determinan, caranya seperti ini. Kita lihat sama enggak hasilnya nanti. Bentar ya. Nah, di sini kita cari dulu determinannya. Berarti determinan tadi nilainya berapa? AD dikurang BC. Berarti kan hasilnya tadi ini kan 5 kali 2, ya kan?
Dikurang kurang 3 dikali 4. 3 dikali 4. Nah, sudah peroleh hasilnya negatif 2. Jadi nanti tugasnya pakai 2 metode juga ya. Ada satu metode inverse, yang kedua metode determinan. Kalau hasilnya berbeda berarti hitungan kamu salah. Ulang lagi. Nah, kalau X-nya, determinan dari X. Nah, determinan dari X-nya, nah kita lihat X-nya itu, kita tidak tulis X-nya yang ini. Ya, tapi didudukin oleh si ini. Nah, karena X yang mau dicari. Berarti di sini 11.000 berapa? 500. Terus di bawahnya 9.000. Ya, 9.000. Terus Y-nya tetap. Y-nya berarti 3. Di sini 2. Karena ada tanda pagar begini berarti cari determinannya. 11.500 dikali 2 berapa? 23.000. Iya, 23.000. 3 kali 9.000. 18.000. Nah, berapa tadi? 20 berapa? 23. Ini 27 ya, ini 23. 23 dikurang 27 berapa? 4.000. Nah, negatif berapa? 4.000 ya? Negatif 4.000 dibagi negatif 2 berapa? 2. Nah, 2.000. Sama enggak hasilnya X tadi 2.000? Sama. Nah, gitu caranya cari X. Kalau mencari Y, ya kita cari determinan Y dulu. Nah, caranya berarti Y yang Y ini kita ganti menjadi harga yang di belakang. X-nya tetap gitu. Berarti di sini 5, ya kan? Di bawahnya 4. Di sebelahnya 11.500. Di bawahnya 9.000. Iya. Tinggal kalikan. Ayo, dapat enggak hasilnya nanti 5.000? 500, sorry. Y-nya. Nah, oke, kalikan. Berapa ini? 5 kali 9.000. Ini kan AD kali ini kali itu kan? 45.000. Iya, 11.500 dikali 4. 46. Iya, betul. Jadi 45 dikurang 46 berapa? 1.000. Negatif. Ya, negatif 1.000. 1.000. Negatif 1.000 dibagi 2. Negatif 2 berapa? 500. Nah, sama enggak hasilnya? Sama, Bu. Nah, gampang kan? Jadi setelah dapat X-nya 2.000, Y-nya 500, tinggal kalikan dengan yang berapa dibeli ini. Si Dodi, 6 pensil, 5 penghapus. Ada pertanyaan? Jadi itulah penerapan matriks di dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Cara cepatnya kan lebih cepat dengan matriks kan? Baik dengan determinan maupun dengan inverse. Jadi nanti kalau di soal PAS ditanyakan begitu ya kalian tinggal pilih saja mau pakai metode determinan atau metode inverse sama saja. Cuma untuk tugas minggu ini kalian pakai 2 metode itu supaya untuk melihat apakah hasilnya sama kalian kerjakan atau berbeda. Kalau belum sama berarti ulang, ada kesalahan gitu ya. Ya, Bu. Nah, bagaimana kalau untuk 3 variabel X, Y, Z? Ibu pernah ajari di kelas 10 sebelumnya kan? Yang metode determinan. Nah, pakai itu. Kalau metode inverse karena terlalu panjang caranya, jadi kita pakai metode determinan saja. Yang arah ke bawah itu ditambah, arah ke atas dikurang kan? Nah, masih ingat kan? Iya, Bu. Nah, begitu caranya. Ada pertanyaan?
Jadi ingat ya, yang belum mengerjakan tugas, jadi sampai minggu ini sudah 3 tugas setelah pembagian rapot PTS. Jadi yang jarang-jarang kerjakan tugas, dikejar, disusul tugasnya. Karena minggu pertama, tanggal 19 Desember kita sudah bagi rapot ya, berarti begitu masuk bulan Desember, siap-siap kalian mau PAS lagi, seperti penilaian PAT kemarin waktu kalian kelas 10, berarti lewat Google Form ya nanti soalnya, ya kan? Iya, Bu. Nah, online. Jadi ya belajar dengan baik. Nah, untuk PAS-nya nanti hanya 3 KD yang Ibu masukkan soal ya. Jadi induksi matematika itu enggak masuk. Jadi kalian pelajari aja mulai dari program linier, matriks, sama transformasi nanti yang akan kita pelajari minggu depan. Oke ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang penerapan matriks di dalam sistem persamaan linier 2 variabel dan 3 variabel? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Jadi Ibu lihatkan dulu soalmu untuk tugas penerapan matriksnya ya untuk kali ini. Nah ini, jadi kalian pakai 2 metode nanti ini ya, metode inverse dan metode determinan, ya. 1 soal aja. Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu kita akhiri ya, aktifkan videonya. Ibu mau putu-putu. Lumayan masuk hari ini 19 orang. Jadi semua kelas kalianlah yang paling banyak ikut Zoom selama ini. Alhamdulillah. Yang lainnya sudah hebat mungkin ya, jadi jarang-jarang Zoom. Mana muka-mukanya ini yang Andi belum, Widya, Widya, Salsabila Yanda, Amelda. Jadi Zoom kali ini Ibu rekam lagi, nanti Ibu kirim linknya lagi, Ibu share di YouTube lagi. Nah, gitu ya, biar kamu pelajari lagi dan lagi. Nah, mudahan nilai kalian selalu is the best ya, ya di atas KKM. Amin. Amin. Thank you semuanya. Nah, YouTuber IPA 1 ini pintar-pintar, tapi jangan besar kepala ya. Akhirnya kami kan sudah pintar, nggak usah belajar, bukan begitu. Ya. Oke ya, sehat terus ya, dan jangan lupa selalu bahagia, biar imunnya. Ibu. Oke. Doain selalu guru-gurumu juga biar sehat. Enggak kena, enggak kena stroke, apalagi Ibu sudah tua-tua ini. Oke, terima kasih ya.